Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hussein dengan NIM 0550 Fakultas Sains dan Teknologi Perkonstruksi Sistem Informasi UT Jakarta. Nah, di sini saya akan mempraktekkan dan mengimplementasikan tugas satu pemrograman berbasis desktop, teman-teman. Nah, untuk tugas satu ini nih, apa saja ini yang kita implementasikan nih? Untuk tugas satu ini yang kita implementasikan itu adalah penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword data pada kelas, objek, dan method. Untuk selanjutnya kita implementasikan array dan atau string dalam method. Yang selanjutnya adalah mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else if, switch, case, and nested if. Nah, untuk tugasnya itu saya itu diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan, teman-teman. Nah, aplikasi tersebut itu memiliki beberapa fungsi, yaitu satu nih, input menu restoran, dua pemesanan, tiga menghitung total biaya, empat mencetak struk pesanan. Nah, sebenarnya saya sudah membuat aplikasi sederhana ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Tinggal kita bedah satu-satu dan kita bahas ini apa saja yang saya pakai untuk membuat aplikasi ini, teman-teman. Langsung saja kita ke source code-nya ya, teman-teman. Nah, jadi saya bagi menjadi tiga indikator tadi ya. Jadi untuk indikator pertama itu yang saya gunakan itu adalah yang pertama class dan objek. Nah, jadi indikator pertama saya menggunakan class dan objek. Nah, untuk class itu ini saya buat nih. Untuk indikator pertama, saya menggunakan class menu sebagai blueprint untuk mempresentasikan data makanan dan minumannya. Nah, di sini nih di indikator satu kan terdapat class menu. Nah, ini juga terdapat atribut nih, atribut nama. Nah, atribut namanya itu menggunakan string. Lalu, stringnya ada dua nih, nama dan kategori. Dan saya juga menggunakan double untuk harga ini agar perhitungan pajaknya itu presisi, teman-teman. Lalu saya menggunakan konstruktor agar lebih mudah saat membuat objek menu sih sebenarnya. Untuk konstruktor ini di bawahnya ini. Ini biar lebih gampang sih sebenarnya. Untuk nama string, nama, harga, kategori. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke indikator kedua. Jadi di indikator kedua itu ada implementasi array, teman-teman. Nah, di array ini kita kelompokkan tuh objek-objek. Nah, di sini ini saya punya 8 data, teman-teman. Jadi 4 makanan dan 4 minuman. Jadi dihitung mulai dari nol ini mulainya nih untuk objeknya. Jadi kehitung satu nih. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini namanya ini implementasi array of object, teman-teman. Jadi untuk menu ini saya emang tampilkan secara berkelompok sesuai kategorinya. Jadi secara terstruktur, teman-teman. Jadi ini saya kelompokkan ini urut dan ini makanan sendiri. Urut makan 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 nggak ada yang campur, makanan minuman makanan dulu baru minuman. Nah, setelah itu ini untuk syso nya ini untuk menampilkan ini aja ini nggak ada looping sama sekali ini untuk menampilkan. Nah, lanjut untuk selanjutnya itu langsung masuk ke input pemesanan dan manipulasi string. Nah, ini nggak saya jelaskan karena cuma print object ya, teman-teman. Nah, jadi untuk input pemesanan dan manipulasi string itu nggak boleh ada batasan. Kok nggak boleh ada batasan? Karena ada batasan, tidak boleh menggunakan struktur perulangan atau looping. Jadi saya mendeklarasikan 4 blok input secara eksplisit, teman-teman. Jadi dari pesanan 1 hingga pesanan 4. Nah, ini nih. Pesanan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk menyesuaikan format soal, misal nih nasi
kok nasi, sorry, sate kambing sama dengan dua. Saya mengimplementasikannya itu menggunakan manipulasi string, menggunakan metode split. Nah, ini nih metode split. Jadi setelah saya input sama dengan, jadi program itu otomatis memisahkan nama menu dan jumlah pesanan, teman-teman. Nah, ini tapi harus pakai sama dengan ya di sini. Dari pesanan 1, 2, 3, 4 itu sama. Untuk memisahkan nama menu dan jumlah pesanannya menggunakan itu metode split, tanda kurung sama dengan di tanda petik petik atas sama dengan petik atas. Nah, lalu saya juga menggunakan trim untuk memisahkan spasi atau mengabaikan lah. Bukan ya, mengabaikan. Nah, misalkan ada spasi, 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 spasi berlebih, udah itu pasti skip itu. Udah pasti kebacanya udah satu. Nah, kita lanjut untuk indikator ketiga, struktur keputusan. Jadi untuk struktur keputusan ini adalah hitung menghitung, teman-teman. Mulai dari ini perhitungannya ini awal nih sampai mana ini, sampai sini. Nah, ini rumus perhitungan semua ini. Sebenarnya selanjutnya kita masuk ke demo nih. Sebelum masuk ke demo, saya menjelaskan dulu nih untuk perhitungannya karena ini nyambung, teman-teman. Jadi untuk indikator ketiga ini saya menggunakan struktur keputusan if else dan nested if untuk menghitung tagihan. Untuk menghitung tagihan awalnya. Setelah menghitung subtotal, pajak 10% dan biaya pelayanan konstan, saya memasukkan dua kondisi khusus. Nah, ini ada dua skenario nih sebenarnya. Jadi kalau kita beli di atas 100.000 itu dapat diskon 10%. Nah, dan untuk skenario kedua itu kalau kita beli di atas 50.000 tapi di bawah 100.000, kita itu dapat buy one get one minuman. Gitu, teman-teman. Di pesanan apapun gitu. Dapat satu minuman. Nah, selanjutnya untuk diskon 10% ini saya menggunakan if tunggal. Dan untuk skenario kedua ini, promo mingguannya ini, saya memasukkannya ke program ke nested if atau if bersarang untuk mencari apakah ada pesanan yang berkategori minuman. Jika ada, status beli satu beli satu akan aktif. Itu, teman-teman. Jadi nanti akan cari. Sebenarnya bisa nih, buy one get one makanan. Saya ubah ini. Tapi rugi nanti ini perusahaan ini. Apa? Tokonya. Masa tiap minggu kita kasih buy one get one. Nah, ini untuk bawahnya untuk mencetak struktur pemesanannya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita ke live demonya ya, teman-teman. Nah, kita lihat nih. Nah, sebenarnya saya ada tiga pengecekan ini atau tiga demo. Jadi di demo pertama itu kita beli di bawah 50.000, dan yang kedua itu kita beli di atas 50.000 tapi di bawah 100.000, dan yang ketiga kita beli di atas 100.000, teman-teman. Oke, kita yang pertama di atas, di bawah 50.000 ya. Kita beli apa di bawah 50.000? Sate ayam aja dua, sate ayam dua. 30.000 ini sebenarnya. Kalau ditambah pajak, pajaknya itu 10%, 3.000, dan biaya pelayanan 2.000, berarti harganya 35 ini. Coba tebak benar apa enggak? Oh, benar nih, totalnya di 45.000, teman-teman. Jadi demo satu komplit ya, demo satu komplit. Demo satu komplit. Nah, untuk demo 2 itu kita akan beli di atas 50.000, di bawah 100.000. Tapi apa ya? Tengkleng tongseng kali ya. Enak nih kayaknya. Tongseng. Jadi tongsengnya berapa? Kita beli satu aja. Tengklengnya itu harganya nih
tiga. Oke, ini udah 50.000 ini tank. Untuk minuman ini tak pesan apa es teh, coba deh es teh. Harusnya di satu dari satu. 50.000, 55, total 55. Ditambah biaya layanan 2.000, 57. Ditambah pajak 5.500. Hasilnya itu harusnya 62 ya, 62.500 ya. Oh, oke belum. Apakah benar 62.500? Ini kan. Nah, benar teman-teman. 62.500 dengan pajak ada biaya dan yang penting ini muncul nih promonya. Dibeli satu gratis satu. Dapat es teh gratis kita. Demo dua komplit. Oke. Untuk pengecekan yang terakhir itu demo 3 kita membeli di atas 100.000 ya. Apa ya? Sate kambing ya, sate kambing 4 biar pastrol. Sate kambing 4, sate ayam, sate kambing aja lah, sate kambing kita beli 5 aja. Kita party sate kambing. Sate kambing itu enak pakai apa ya? Es jeruk, es jeruk biar seger. Es jeruknya itu beli 10 nih, 10 gampang. Nih, jeruk, es jeruk beli 10 kebanyakan kayak enak. Beli 5 aja, 5. Harusnya berapa nih? Coba tuh teman-teman tebak. Sate kambing 5, 25 kali 5, 125. 125 ditambah jeruknya itu berapa itu? 8.000. 40. 40. 40. Ini 10.000. Jadi 125 ditambah 40.000, 165 harusnya. Katanya ditambah pajak 10% dan biaya 2.000. Kita cek itu teman. Apakah dapat diskon? Diskonnya apakah muncul di struk? Tadi kan tidak tuh. Dah, muncul teman-teman. Kita dapat diskon. Kita dapat diskon, kita dapat es jeruk lagi. Karena kita beli beli minuman. Jadi dapat kita. Jadi dapat 6. Jadi 6 es jeruk, 5 sate kambing dengan harga 165, 350 rupiah ya. Murah sih kalau belinya rame-rame ya. Nah, untuk tugas satu ini sebenarnya udah selesai teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya yang diambil itu program ini memenuhi semua spesifikasi ya teman-teman. Mulai dari apa itu tadi kita mengimplementasikan class, array, terus manipulasi string, terus struktur keputusan, lalu apa tadi itu Kon- konstruktor, lalu banyak lah. Intinya kita mengimplementasikannya dengan sempurna dan juga ini tanpa adanya struktur perulangan atau looping teman-teman tadi. Nah, itu aja dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.